Baik, selamat pagi para sahabat KBP, kembali lagi dengan kita di podcast KBP. Gimana nih sahabat KBP semua kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi podcast pada hari ini akan dipandu oleh saya, Dr. Hilmi Adiatma. Kita pada hari ini akan membahas mengenai masalah serangan jantung pada usia muda. Oke, memang jantung ini masih menjadi masalah kesehatan terbesar di Indonesia dengan angka kejadian maupun angka kematian yang cukup tinggi. Dengan berbagai macam penyakit jantung seperti misalnya serangan jantung, kemudian gagal jantung, sampai masalah irama jantung. Nah, pada hari ini kita beruntung sekali kita dapat kedatangan tamu narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Indah Pratewi, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi Dr. Hilmi. Gimana dokter kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih dokter telah meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai jantung nih dok pada usia muda dok. Oke, dokter sendiri gimana dok di Poli, banyak nggak dok pasien-pasien jantung ini? Iya, jadi pasien serangan jantung ya khususnya itu sangat banyak ya, bahkan mendominasi dari persentase kedatangan Poli, bisa sampai 80% ya pasien dengan serangan jantung kayak gitu. Berarti hampir sebagian besar dok ya semua serangan jantung. Betul. Itu biasanya di Poli gimana dok? Banyaknya usia muda atau usia tua? Atau justru sekarang trennya mulai naik nih dok, usia muda? Oke, jadi serangan jantung ketemunya seringnya di usia 40-an ke atas ya, dengan faktor resiko yang sudah banyak, hipertensi, diabetes, dislipidemia ya. Tapi kesini serangan jantung juga bahkan sudah ditemukan pada usia yang muda gitu. Jadi yang masih awal-awal 20-an atau akhir 20-an itu udah lumayan cukup banyak juga ditemukan mengalami serangan jantung. Oke, baik dokter. Nah, ini makanya kita pada hari ini kita akan berbincang mengenai serangan jantung pada usia muda, dan semoga dengan perbincangan kita hari ini dapat memberikan informasi ya dok pada sahabat KBP, dan setidaknya semoga dapat menyadarkan para sahabat KBP yang memiliki faktor risiko serangan jantung khususnya dari gaya hidup mereka. Oke, nah dok, sebelum jauh membahas mengenai serangan jantung, sebenarnya apa sih dok serangan jantung itu? Ya, jadi serangan jantung itu kan bahasa awam ya. Kalau bahasa kedokterannya disebut dengan acute coronary syndrome. Artinya kumpulan gejala yang muncul karena ada masalah di pembuluh darah koroner. Jadi koronernya itu mengalami obstruksi atau apapun itu yang menyebabkan aliran koronernya terganggu. Jadi disebut dengan acute coronary syndrome atau bahasa awamnya ya serangan jantung. Ya, penyebab yang menyebabkan aliran darah koroner terganggu macam-macam ya. Ada plak lemak, ada gumpalan sel, ada diseksi atau robekan dinding pembuluh darah, ada aneurisma atau pembuluh darahnya membentuk kantong ya. Jadi segala macam sesuatu yang menyebabkan aliran darah koronernya terganggu kayak gitu. Berarti serangan jantung ini ketika pembuluh darah jantung itu tersumbat ya dok ya? Betul, tersumbat, robek atau apapun itu. Ya. Baik. Nah, kita itu dulu kan waktu mungkin sebelum ini kita seringnya itu mendengar hanya orang-orang tua nih dok yang bisa mengalami serangan jantung. Nah, tapi saat ini semakin sering kita juga mendengar anak-anak muda yang mungkin sedang berolahraga atau beraktivitas tiba-tiba mengeluh nyeri dada yang hebat atau mungkin keringat dingin. Ternyata setelah berobat, setelah dicek mengalami serangan jantung, atau justru ada yang kurang beruntung sampai belum berobat sudah meninggal duluan. Nah itu kenapa sih dok sekarang ini makin banyak kasus di usia muda? Ya, jadi di usia muda sebenarnya kan kalau kita lihat dari usia ya, harusnya sih tidak memiliki banyak faktor resiko ya. Mungkin ya diabetes belum muncul atau dislipidemia belum muncul mungkin pada saat dulu ya. Nah, semakin kesini kan gaya hidup semakin tidak baik ya. Artinya konsumsi glukosa atau gula harian lebih tinggi. Akhirnya diabetes sudah perlahan-lahan muncul di konsep yang lebih awal, lebih cepat ya. Anak muda udah punya diabetes yang diakibatkan gaya hidup.
Selain itu rokok sama mungkin pengganti rokok kan sekarang vape ya. Iya, Dok. Vape itu kan juga sebenarnya dia punya radikal bebas ya. Jadi tren rokok dan vape ini juga meningkatkan kemungkinan serangan jantung di usia muda gitu. Jadi semuanya itu tidak terlepas dari gaya hidup yang jelek pada anak-anak muda yang sekarang kayak gitu. Apalagi kan dengan konsumsi minuman yang terlalu manis ya sekarang jadi tren. Jadi itu juga meningkatkan angka kejadian serangan jantung di usia muda kayak gitu. Oh berarti kalau kata orang-orang itu vape lebih aman dibanding merokok atau merokok lebih bahaya daripada vape, itu berarti Enggak, tidak benar. Tidak benar. Oke, jadi teman-teman semua yang bilang vape itu lebih aman dibanding merokok ternyata sama-sama berbahaya ya. Jadi jangan pilih-pilih, lebih baik berhenti atau misalnya bisa dikurangi pelan-pelan sampai akhirnya berhenti ya, baik itu merokok maupun vape. Oke, terus tadi Dok yang katanya bisa meningkatkan glukosa seharian atau gula darah sehari-hari itu apa sih Dok contohnya Dok? Apakah makanan-makanan seperti burger atau makanan-makanan ayam yang cepat saji itu apakah juga berpengaruh Dok meningkatkan gula darah harian Dok? Ya paling mudah bisa ketemukan pada minuman ya. Oh, minuman. Sekarang kan tren yang boba itu ya. Oh iya Dok, boba banyak ya Dok. Benar ya. Terus minuman kaleng atau minuman yang berasa yang ada kandungan gula buah pemanis buatannya tinggi ya. Itu meningkatkan resistensi insulin juga ya, kandungan asupan harian gulanya juga berlebihan kayak gitu. Sebenarnya juga selain gaya hidup ya, kalau pada usia muda itu serangan jantung itu sering karena penyakit lain yang mendasari. Misalnya ada sakit autoimun ya. Lupus ya atau vaskulitis ya, itu memang seringnya ditemukan usia muda. Walaupun mungkin dia gaya hidupnya sudah baik ya, tidak ada faktor resiko pencetus serangan jantung dari gaya hidup ya. Cuman memang ada beberapa penyakit ya seperti autoimun yang bisa menyebabkan rusak pembuluh darah, akhirnya serangan jantung. Nah, tapi itu kan proporsinya sedikit ya, karena kan autoimun hanya orang-orang dengan genetik tertentu ya. Itu juga menyumbang serangan jantung di usia muda gitu. Tapi tetap harus kita screening juga nih. Usia muda apakah dia ada faktor autoimunnya, ada lupusnya atau ada vaskulitisnya yang mungkin bisa jadi penyebab gitu. Berarti memang selain gaya hidup, faktor genetik ternyata juga berpengaruh Dok. Betul. Tapi pengaruh antara faktor genetik sama gaya hidup lebih besar mana Dok? Kalau yang saya temukan di case ya keseharian itu banyak sih gaya hidup. Gaya hidup ya Dok. Betul. Ya? Termasuk seperti misalnya kan sekarang ini banyak sekali kafe-kafe atau tempat-tempat nongkrong yang sampai buka malam, terus anak-anak juga nongkrong sampai malam nih Dok. Sampai jam kadang 12, jam 2, terus mungkin juga begadang karena memang ada kerjaan Dok, ada faktor kerjaan atau juga karena stres kerjaan. Nah itu Betul. Begadang dan stres itu apakah juga berpengaruh Dok terhadap serangan jantung pada usia muda? Ya, jadi yang bikin plak pembuluh darah atau si pembuluh darahnya itu menyempit nggak cuman dari lemak ya, nggak cuman dari gula, bisa jadi dari faktor stres, emosi ya, terus dari aktivitas yang sedentaris ya, yang tidak bergerak ya. Itu kenapa stres dan emosi itu bisa meningkatkan sistem simpatis. Jadi jantung kita itu cenderung lebih meningkat lajunya. Nah, itu menyebabkan berdebar-debar saja pun tanpa adanya plak itu juga mengganggu perfusi. Artinya beban otot jantungnya jadi semakin berat kalau kita berdebar. Nah, itu juga bisa dirasakan sebagai manifestasi nyeri. Gitu. Jadi memang seringnya juga tuh pasien usia muda itu dia lebih ada gangguan cemas ya, ansietas, stres juga, kelelahan juga, akhirnya jantungnya itu lebih kencang debarnya. Nah, kalau nadi kita di atas 100 itu beban konsumsi oksigen jantung itu meningkat. Akhirnya miokardnya itu supply and demand-nya nggak seimbang, artinya demand-nya lebih meningkat saat denyut jantung kita tinggi. Nah, itu yang bisa mencetuskan nyeri dada seperti angina like
ACS. Berarti ketika cemas itu konsumsi oksigen di otot jantung ya dok itu meningkat, sedangkan suplainya tidak memenuhi Iya, dok ya. betul. Jadi menyebabkan nyeri Iya, dada juga ya dok. Betul, betul. Nah dokter ini kan sudah menangani banyak kasus dok di Polri maupun mungkin dari teman-teman IGD yang konsul ke dokter terkait serangan jantung. Nah kalau boleh tahu dok, usia termuda yang pernah dokter tangani dengan serangan jantung itu berapa tahun dok? Oke, jadi kalau usia termuda ya yang saya dapatkan setelah saya ya praktek sebagai SPJP itu ada di 27 tahun. 27 tahun? 27 tahun. Itu muda banget ya, Betul, tapi memang di situ kebiasaan merokoknya cukup berat. Dia gitu. Setiap hari mungkin habis berapa rokok gitu mungkin ya? Iya, Jadi memang rokok ini bukan cukup lagi, sangat berpengaruh ya betul, dok terhadap serangan jantung. Oke dokter, lalu kalau kurang tidur juga mungkin kelelahan kronis itu berarti sama efeknya dengan begadang tadi ya dok ya? Iya, benar. Jadi sama efeknya dengan bergadang ya. Jadinya yang teraktifasi itu sistem simpatis dan hormon stres. Hormon stres itu kan kortisol ya. Kortisol juga berpengaruh. Karena kan kortisol itu kan dia ke metabolisme glukosa juga ya. Jadi kalau hormon stres kita meningkat, pembuluh darah juga cenderung untuk konstrik ya. Terus gula darah dalam tubuh kita juga meningkat karena adanya kortisol. Gitu. Berarti memang dari situ menyebabkan peningkatan hormon stres dok. Iya. Stres itu nanti akhirnya kemana-mana menyebabkan serangan jantung tadi dok ya. Ya. Oke, terus kalau orang kan seringnya taunya itu semua nyeri dada itu serangan jantung dok. Sampai ada teman-teman yang mungkin udah overthinking duluan nih, tiba-tiba ngeluh nyeri dada, takutnya serangan jantung. Nah apakah semua nyeri dada itu adalah serangan jantung dok? Apakah bisa disebabkan oleh hal lain? Oke. Dan bagaimana cara kita membedakan nyeri dada yang karena serangan jantung atau nyeri dada yang dengan penyebab lainnya dok? Oke. Jadi nyeri dada ya, itu kan penyebabnya banyak ya. Karena kan di dada kita tuh ada lapisan ya. Ada otot, ada tulang, ada kulit, ada paru, ada jantung ya. Terus ada gaster lagi lambung ya. Jadi semua organ itu bisa menyebabkan nyeri. Tapi yang namanya jantung, nyeri karena penyempitan pembuluh darah jantung itu ada nyeri khasnya. Nyeri angina tipikal namanya. Yang pertama kriterianya jika dia dirasa seperti ditimpa. Ya itu kriteria yang pertama. Jadi sensasinya bukan seperti ditusuk. Kalau ditusuk-tusuk atau seperti nyeri memberat ketika ditekan, nah itu lebih ke arah neuromuskuloskeletal. Kalau ditimpa dan rasanya tumpul, kita nggak tahu nih di mana area terlokalisirnya, itu lebih ke arah khas untuk nyeri karena jantung. Poin yang kedua, kalau nyerinya memberat ketika kita beraktivitas atau ketika stres atau emosi, nah itu bisa jadi dari jantung. Tapi kalau nyerinya tidak dipengaruhi aktivitas atau masih hilang timbul ya, itu bisa jadi bukan ya, tapi masih bisa jadi ya. Yang ketiga, kalau nyerinya itu diperingan dengan istirahat ya, atau pemberian obat di bawah lidah yang kita sebut dengan obat nitrat. Nah itu juga salah satu kriteria nyeri khas yang dari jantung. Kalau terpenuhi 3 dari 3 ini itu disebut dengan nyeri khas jantung atau angina tipikal. Tapi kalau hanya 2 dari 3 kriteria tersebut disebut dengan atipikal. Nah kalau kita atipikal ini masih kita harus evaluasi ini dari berbagai macam pemeriksaan. Bisa dari EKG serial ya, atau cek lab metabolik ya. Terus kita lihat tensi, kita lihat treadmill ya. Jadi masih belum khas kalau angina tipikal. Tapi memang serangan jantung orang yang dengan penyempitan bisa saja dengan presentasi angina atipikal. Jadi jangan kita exclude dia sebagai non kardiak ya, tapi kita harus lebih banyak elaborasi atau eksplorasi ke arah yang mengarah ke nyeri dada karena jantung. Kalau terpenuhi hanya 1 dari 3, nah itu kemungkinan besar dia non kardiak chest pain. Gitu. Jadi kita bisa kita pantau ya, atau kita lakukan pemeriksaan sederhana dan kita edukasi bahwa kemungkinan besar itu bukan dari jantung. Kalau memang bukan dari jantung, kita coba
evaluasi ke penyebab lain ya, misalnya dari paru, ada nyeri dada pleuritik atau tidak, ada infeksi TB atau tidak ya. Lalu bisa juga kita lihat dari HB. Biasanya kalau HB turun itu kan HB itu yang membawa mentransport oksigen. Jadi kalau HB-nya turun, oksigennya nggak bisa dihantarkan, dia juga bisa mencetuskan nyeri walaupun tanpa stenosis ya, tanpa obstruksi. Kayak gitu. Jadi banyak sih yang bisa kita evaluasi. Tapi kalau saya pribadi ya, untuk menjaga kesehatan jantung kan jantung tuh organ vital ya. Jadi kalau ada keluhan nyeri, walaupun itu angina atipikal, tapi kita harus bisa mencari tahu bahwa ini confirm bukan dari jantung. Baru kita cari penyebab lain. Jadi kalau dari jantungnya belum dievaluasi, menurut saya itu masih belum tuntas ya. Jadi baiknya kalau memang ada nyeri, kita yang curigai pertama adalah jantung. Kalau dari jantungnya aman, clear, oke, berarti sudah aman ya. Jadi mau dari paru, mau dari gaser ya silakan dievaluasi. Cuman ada baiknya memang kita harus lebih over worried sedikit untuk masalah nyeri dada ini, karena dulu paradigmanya kan semua serangan jantung itu hanya nyeri dada. Ternyata tidak semua serangan jantung itu nyeri dada. Ada yang leher kecekik atau nyeri ulu hati tanpa nyeri dada, itu bisa juga awal dari serangan jantung. Karena kan kalau misalnya penyempitan di area inferior jantung, itu justru yang dominannya itu nyeri ulu hati atau mual muntah gitu. Jadi bukan nyeri dada. Jadi baiknya memang harus dievaluasi semua spektrum yang nggak nyaman di dada gitu. Berarti memang nyeri dada yang khas jantung ini tadi 3 poin ya dok. Betul. Ya. Nyeri yang tidak terlokalisir, kemudian nyeri yang membaik dengan istirahat ya dok, atau diperberat dengan aktivitas atau stres, dan yang terakhir juga nyeri yang membaik dengan pengobatan nitrat ya, betul. Tapi tetap semua rasa tidak nyaman di sekitar dada seperti nyeri ulu hati, nyeri mungkin leher tercekik, itu tetap perlu kita tadi perlu over worried ya dok ya. Jadi ya, betul. Hal pertama yang perlu kita khawatirkan adalah jantung. Jadi setelah jantung dicek aman, baru bisa kita beralih ke penyebab lainnya ya dok ya. Betul. Baik, lalu kalau misalnya selain nyeri dada, kemudian juga mungkin rasa tidak nyaman di daerah dada, mungkin di ulu hati, di leher, ada nggak sih dok gejala lain yang menjadi gejala awal dari serangan jantung dok? Gejala lain mungkin disertai dengan adanya penjalaran ya. Penjalaran nyeri misalnya ke lengan, ke punggung belakang ya, ke gigi geraham ya, atau ke area leher, atau ya gejala lain bisa sesek. Jadi napasnya agak sedikit berat atau berdebar-debar, atau disertai mual muntah yang tadi yang sebelumnya saya bilang ya. Jadi ada gejala-gejala tambahan, ada ya gejala-gejala tambahan selain nyeri dada yang dirasakan. Baik dokter. Nah dokter, tadi kan untuk serangan jantung itu bisa karena penyumbatan, bisa karena adanya robekan arteri ya dok ya, arteri besar, kemudian juga ada terbentuknya kantong pembuluh darah. Nah kalau misalnya robekan di arteri itu ada nggak dok gejala khasnya? Mungkin nyerinya seperti apa dok? Jadi robekan itu namanya diseksi ya. Yang namanya robekan itu pasti nyerinya seperti nyeri tajam ya. Nyeri tajam atau tearing pain namanya ya. Itu biasanya nyeri sekali ya kalau ada diseksi yang kita temukan akut ya. Nyeri dan biasanya dia kayak seperti dirobek ya gitu, emang nyeri tajam. Nah dan itu biasanya kalau yang namanya diseksi, hemodinamiknya tiba-tiba jadi langsung turun, drop. Misalnya tensinya langsung turun, terus dia langsung takikardi hebat ya, atau langsung nggak sadar. Nah itu dia biasanya acute onset untuk yang masalah diseksi gitu. Atau dia ada tiba-tiba pendarahan, muntah darah atau BAB hitam. Nah itu juga salah satu ciri-ciri adanya diseksi. Beda dengan stenosis ya. Kalau stenosis kan dia makin kesini makin nyeri gradual ya.
Kalau yang namanya diseksi sekalinya robek dia pasti akan hemodinamiknya langsung kacau kayak gitu. Oke, berarti teman-teman yang merasakan nyeri tajam, nyeri seperti tersayat di daerah dada, disertai mungkin ada perdarahan dok ya, muntah darah atau apa, bisa juga langsung datang buru-buru ke rumah sakit terdekat supaya bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut apakah ada masalah terkait dengan pembuluh darahnya atau jantungnya supaya terhindar dari serangan jantung. Nah dok, gejala serangan jantung ini kan macam-macam ya dok ya, dan sekarang juga trennya selain orang-orang tua atau usia tua juga usia muda. Nah apakah ada perbedaan gejala dok antara usia tua dengan usia muda dok? Oke, kalau perbedaan gejala sebenarnya sih secara garis besar ya, kalau yang saya temukan yang usia muda itu justru seringnya dominannya berdebar karena memang simpatisnya lebih dominan ya. Jadi nyerinya itu karena nadinya itu sering tinggi. Ya memang karena porsi ansietasnya juga cukup besar ya. Sedangkan pada yang usia tua itu justru dia tidak merasakan nyeri dada yang terlalu dominan. Karena biasanya usia tua kan sudah dengan diabetes ya. Jadi respon atau sensitivitas terhadap nyerinya juga udah lebih tumpul. Jadi biasanya ditanya nyeri, tidak ada nyeri kalau pada usia tua. Padahal dari rekam jantungnya itu udah ada gambaran penyempitan. Nah gitu, atau jadinya lebih sulit dideteksi pada yang usia tua ya, justru karena kan ada faktor demensianya atau gangguan berbicara ya. Kalau pada usia memang sebenarnya lebih sulit tergambar untuk nyeri serangan jantungnya kayak gitu. Berarti teman-teman, perbedaan gejala dari usia muda dan usia tua ini, ternyata usia muda itu dia lebih cenderung berdebar-debar ya dok. Dan dia lebih banyak menjelaskan ya. Jadi semua dikeluhkan gitu. Jadi lebih tergambar oleh kita ya, dokter betul. ya. Sedangkan di usia tua ini justru kita harus lebih, dari dokter harus lebih teliti lagi karena banyak sekali orang-orang usia tua itu dia nyerinya mungkin lebih ringan, padahal di EKG-nya, di rekam jantungnya justru udah parah. Iya betul. Terus juga mungkin karena faktor demensia dan faktor lain-lain jadinya penyampaian gejalanya juga tidak sejelas orang pada usia muda ya dok. Nah dok, tadi terkait ansietas nih dok, terkait cemas, pastinya juga dokter kan beban kerjanya juga cukup berat ya dok ya, mungkin dari sekolah dulu spesialis juga tugasnya banyak nih saya tahu. Terus juga sekarang pun juga menangani berbagai macam pasien, konsul-konsul tuh pasti dari dokter-dokter umum itu juga sering, sampai malam pun juga pasti kita dari dokter itu sering mengkonsulkan nih ke dokter Indah gitu. Mungkin lagi istirahat ya dok, tiba-tiba kebangun atau gimana. Iya betul. Nah itu gimana dok cara tips, mungkin dokter ada sedikit tips and triknya dok supaya gimana sih cara menyeimbangkan antara beban kerja, ansietas, cemas dengan supaya kita terhindar dari serangan jantung pada usia muda nih dok. Oke. Jadi kata kuncinya adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu ada 2 komponen penting ya. Artinya apa yang kita makan itu yang baik ya, yang sehat. Dan yang kedua kita harus bisa exercise ya. Kita harus bisa membakar kalori berlebih dan ya olahraga intinya gitu kan. Jadi yang pola makan sehat yang dimaksud ya perbanyak porsi buah sayur ya, lemak dikurangin, terus karbohidrat secukupnya, protein juga ya cukup dan tidak kurang tidak lebih ya. Terus banyak istirahat juga, jangan kurang tidur ya. Ya walaupun memang tidur ya bisa jadi kurang tidur, tapi diseimbangkan dengan olahraga juga, karena olahraga itu efeknya dia menurunkan hormon stres, meningkatkan hormon yang baik buat kebahagiaan kayak gitu ya. Jadi kita nggak gampang panik, kita nggak gampang cemas, ya itu karena olahraga juga efeknya. Dan olahraga juga bisa menurunkan tensi gitu. Jadi kalau saya sih secara pribadi memang saya rutin olahraga sih gitu. Jadi anjuran olahraga itu 3-5 kali per minggu, durasi 35-45 menit, intensitasnya nggak perlu yang berat, cukup ringan sedang aja. Bahkan jalan santai aja itu kalau durasinya sudah tercukupin, itu sudah cukup baik buat kesehatan jantung kayak gitu. Dokter olahraganya apa nih dok, kalau boleh tahu dok? Saya sih olahraganya jogging aja sih. Jadi memang saya cukup terbiasa juga ya. Dulu saya pas sebelum ke Bogor ya, saya kan
kerja di Ambon ya. Nah Ambon itu kan environment-nya tuh masih bisa buat kita tuh lebih nyaman ya buat kerja dan buat olahraga. Jadi saya cukup rutin tuh olahraga 35 sampai 40 menit sebelum ke poli. Jadi sebelum ke poli saya olahraga dulu, habis itu saya ke poli. Udah itu lebih yang enak banget lah gitu, dapat moodnya juga oke, terus kita fit ya, terus kita sehat, udah gitu. Kalau tenis pedal kayak Iya boleh, tenis pedal juga saya udah nyobain juga sih tenis pedal di Bogor ini. Jadi cukup sih kalau belum bisa tenis pedal ya cukup dengan olahraga jogging aja yang murah dan gratis kan gitu. Nah cuman nih kan kadang kita orang-orang muda ini kan kita kerjanya tuh dari jam 7 sampai jam 5, belum lagi ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan sampai malam. Nah kalau misalnya waktunya kurang cukup nih dok, dari pagi sampai malam terus belum ada kerjaan lagi, nah itu gimana dok cara mungkin menjaga dari serangan jantung dari segi exercise? Oh gitu atau ya. misalnya kayak mama nih yang suka nyapu di rumah, kalau ditanya ibu suka olahraga enggak dok, saya kan sudah nyapu, sudah bersih-bersih rumah. gitu ya. Nah, itu apakah sama dok dengan exercise dok? Iya, jadi kalau kita melakukan aktivitas di rumah itu kan tidak terpenuhi dari segi durasi, dari segi intensitas ya. Jadi itu hanya otot, sebagian otot dan sebagian kalori saja yang terbakar. Tapi apakah itu berdampak pada kesehatan jantung? Enggak. Karena yang namanya berdampak pada kesehatan jantung jika dilakukan minimal 35 menit dan intensitas ringan sedang. Dan itu harus konstan ya. Jadi aktivitas sehari-hari di rumah itu bukan bagian dari olahraga yang bisa menyebabkan kesehatan jantung gitu. Dan gimana cara mengatasinya ya, kita kan cuman punya 7 hari dalam seminggu ya. Jadi kalau kita hanya pakai weekend itu hanya terpenuhi 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Kan masih belum, dari segi frekuensi belum cukup ya. Jadi kita butuh 3 sampai 5 kali per minggu. Ya mau nggak mau di weekdays itu kita manfaatin. Kalau misalnya kita aktivitas jam 7 ya baiknya kita bangun lebih awal. Gitu. Jadi habis subuh ya coba biasakan untuk olahraga. Dulu saya habis subuh olahraga. Mantap banget ya. Bener. Habis subuh saya jalan ke lapangan dekat rumah sakit. Terus saya balik ya udah saya langsung poli jam 7. Jadi kan sempet gitu ya. Jadi sebenarnya balik ke masing-masingnya aja mau olahraga atau enggak ya, gitu. Ya kan cuman butuh kan 35 menit ya. Jadi kan enggak terlalu lama sebenarnya. Nah berarti teman-teman jenis olahraga yang disarankan untuk menjaga kesehatan jantung itu yaitu olahraga 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi 35 sampai 45 menit ya dok? Ya betul. Dengan gerakan konstan? Ya. Konstan ya dok, oke. Jadi mama nih yang di rumah mungkin yang lagi nonton itu bukan ya, kalau nyapu, ngepel itu bukan merupakan olahraga yang disarankan untuk menjaga kesehatan jantung. Nah dokter, kalau untuk kita nih anak muda yang sudah peduli dengan kesehatan jantung, misalnya saya ingin memeriksakan jantung saya, itu ada nggak dok yang disarankan pemeriksaan untuk menilai jantung? Oh kesehatan jantungnya, oke. Jadi yang paling sederhana untuk menilai kesehatan jantung, kebugaran jantung ya, respon hipertensi atau hipotensi kita terhadap olahraga ya, kemampuan fungsional aktivitas fisik ya, itu kita cukup melakukan treadmill. Jadi treadmill itu bukan hanya untuk mendeteksi penyempitan, tapi untuk mengetahui kebugaran jantungnya dan respon hemodinamik terhadap olahraga. Kalau misalnya dari hasil treadmill ternyata kebugarannya baik ya, berarti ada target-target exercise yang bisa kita penuhi harian. Jadi kita bisa ternyata bisa dalam 30 menit bisa sampai sekian kilo ya, sekian kilometer. Nah itu kita evaluasinya dari treadmill. Jadi treadmill itu sebenarnya baik ya untuk dilakukan gitu. Jadi tidak menunggu adanya serangan dulu baru treadmill, tidak. Jadi untuk menilai kebugaran ya ada baiknya kita treadmill. Karena di treadmill itu kan kita rekam jantung, dihitung tensinya, nadinya. Jadi lebih terukur aja untuk kebugaran kayak gitu. Berarti pemeriksaannya treadmill ya? Iya betul. Selain itu juga kita bisa menilai dari treadmill itu, kita bisa menilai target keluarga kita. Misalnya yang hobi jogging, hobi lari itu bisa tahu nih berapa kilo nih bisa kita targetin ya dok. Untuk olahraga. Oke baik dok. Kalau misalnya nggak keburu dok, ternyata sudah keburu ngeluh nyeri atau sesak di rumah atau mungkin di mana, itu ada nggak dok hal yang bisa
kita lakukan sebelum datang ke rumah sakit? Mungkin pertolongan pertama dari Oke. kita atau dari mungkin orang sekitar. Ya, pertolongan pertama sebenarnya kalau misalnya ada nyeri yang khas tadi ya, itu bisa kita berikan nitrat di bawah lidah ya. Tapi kan obat nitrat sebenarnya masih tidak lazim ada di rumah-rumah ya, kan biasanya ada paracetamol ya. Gitu. Jadi memang baiknya diberikan nitrat di bawah lidah, tapi sebenarnya kita harus tahu tensi sebelum diberikan. Jadi harus diukur dulu tensi, kalau tensinya di atas 90 kita aman memberikan nitrat di bawah lidah gitu. Ya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan ya kalau misalnya memang udah mengarah ke serangan jantung ya sebaiknya segera ke IGD terdekat gitu. Karena kita butuh perekam jantung sama ya pemeriksaan lainnya. Jadi kita memang untuk serangan jantung ini tidak bisa kita tunggu seperti batuk pilek ya. Tapi kalau memang udah dirasa hebat ya baiknya datang langsung ke vaskes terdekat kayak gitu. Berarti oh ya baik. Oke teman-teman, karena berhubung waktu nih ternyata kita udah lebih ya, maaf ya dok ya. Oke. Dokter, mungkin dari dokter ada saran dan masukan nggak dok terkait dari perbincangan kita, saran masukan untuk kesehatan jantung dok? Ya jadi saran dan masukan buat teman-teman di rumah ya yang masih muda gitu ya. Jadi jangan menunggu udah tua dulu baru bisa pola hidup sehat. Jadi dari sekarang harus dibangun pola hidup sehat dari makan dan olahraga. Karena nanti akan berefek juga ke usia tua ya. Jadi kalau udah terbiasa hidup sehat dari awal, maka yang namanya gangguan metabolik ya, sindroma metabolik ya misalnya liker pinggang atau diabetes kelas 1 jadi lebih terkontrol. Dan serangan jantung juga bisa dihindari. Jadi sarannya ya bangunlah hidup sehat yang sedini mungkin dari usia-usia muda sekarang. Jadi jangan menunggu sampai sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi baru mulai untuk gaya hidup sehat kayak gitu. Baik dokter, terima kasih dokter atas waktunya. Oke, sama-sama. Kalau ya dari kita kesimpulannya yaitu serangan jantung ini merupakan penyumbatan di pembuluh darah jantung yang disebabkan karena berbagai macam penyebab seperti misalnya tadi robekan, ada pembentukan kantung pembuluh darah sampai terbentuknya plak lemak. Nah ini disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti misalnya tadi begadang, stres, kemudian makan makanan yang tinggi gula atau lemak, dan juga yang sering pada anak-anak usia muda sekarang adalah merokok dan vape, yang mana keduanya sama-sama berbahaya. Jadi bukan berarti vape lebih aman atau merokok lebih bahaya, tapi keduanya sama-sama berbahaya. Nah, lalu juga gejalanya apa sih? Gejalanya itu bisa dari nyeri dada atau mungkin juga tadi sesak, berdebar-debar ya dok ya. Terus juga mungkin ada sampai nyeri ulu hati, dan memang nyeri dada ini bukan hanya karena jantung, bisa karena hal lain, tapi tetap kita perlu cemaskan terlebih dahulu karena penyebab jantung. Baru setelah misalnya aman, baru bisa kita pikirkan penyebab lainnya. Nah, lalu untuk olahraga yang aman untuk yang disarankan untuk serangan jantung untuk jantung itu yaitu olahraga yang durasinya 3 sampai 5 kali per hari per minggu ya dok ya. Dan durasinya 35 sampai 45 menit dengan gerakan yang konstan. Jadi seperti tadi mungkin bersih-bersih rumah atau yang lain yang tidak konstan, itu bukan jenis olahraga disarankan untuk menjaga kesehatan jantung. Gitu. Mungkin dokter ada tambahan lagi dok? Sudah cukup. Gitu aja dokter, terima kasih dokter. Nah, mungkin teman-teman sekian saja dari perbincangan kita pada hari ini, di podcast kita hari ini. Semoga banyak membantu memberikan informasi kepada sahabat-sahabat KBP, dan juga semoga dapat sedikit banyak menyadarkan para sahabat KBP untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan jantungnya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.